peta konsep memahami implementasi kurikulum Merdeka adalah memahami pengembangan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dimanapun Anda berada, pada episode kali ini kita akan membahas mengenai peta konsep memahami implementasi kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka memberi keleluasaan dan memudahkan pendidik menerapkan pembelajaran yang lebih mendalam, sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan fokus pada penguatan karakter. Ada 3 karakteristik kurikulum Merdeka. Pertama, mengembangkan soft skill dan karakter melalui proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kedua, fokus pada materi esensial, relevan, dan mendalam, sehingga ada waktu yang cukup untuk membangun kreativitas dan inovasi peserta didik dalam mencapai kompetensi dasar seperti literasi dan numerasi. Ketiga, pembelajaran yang fleksibel yang memberikan keleluasaan bagi guru untuk melakukan pembelajaran yang sesuai dengan tahap capaian dan perkembangan masing-masing peserta didik dan melakukan penyesuaian dengan konteks dan muatan lokal. Bagaimana memahami kurikulum Merdeka? Terdapat peta konsep yang Bapak Ibu harus kuasai dalam memahami implementasi kurikulum Merdeka. Yang pertama, memahami garis besar kurikulum Merdeka yang dimulai dengan menguasai regulasi Merdeka yang berlaku. Regulasi yang dimaksud yaitu standar kompetensi lulusan, merupakan kriteria minimal tentang kesatuan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menunjukkan capaian kemampuan peserta didik yang diatur dalam Permendikbud nomor 5 tahun 2022. Berikutnya standar isi merupakan ruang lingkup materi yang sesuai dengan kompetensi lulusan sebagaimana diatur dalam Permendikbudristek nomor 7 tahun 2022. Yang ketiga, standar proses merupakan kriteria minimal proses pembelajaran sebagaimana diatur dalam Permendikbudristek nomor 16 tahun 2022 dan standar penilaian yang menjadi kriteria minimal mengenai mekanisme penilaian hasil belajar peserta didik sebagaimana diatur dalam Permendikbudristek nomor 21 tahun 2022. Selain menguasai regulasi standar nasional pendidikan di atas, Bapak Ibu juga sangat perlu untuk membaca dan mendalami regulasi Kepmendikbud nomor 262 tahun 2022 tentang pedoman penerapan kurikulum dalam rangka pemulihan pembelajaran. Untuk memperdalam penguasaan regulasi kurikulum Merdeka, Bapak Ibu juga harus membaca dan menguasai regulasi keputusan Kepala BSKAP nomor 33 tahun 2022 tentang capaian pembelajaran dan keputusan BSKAP nomor 9 tentang dimensi, elemen, dan subelemen profil pelajar Pancasila pada kurikulum Merdeka. Untuk Bapak Ibu guru di sekolah madrasah, regulasi tambahan yang harus dikuasai adalah Keputusan Menteri Agama nomor 347 tahun 2022 tentang pedoman implementasi kurikulum Merdeka pada madrasah. Bapak Ibu yang berbahagia, setelah memahami garis besar kurikulum Merdeka, selanjutnya Bapak Ibu hendaknya memahami pembelajaran dan asesmen kurikulum Merdeka. Tahapan ini mencakup memahami prinsip pembelajaran dan asesmen. Kedua, pembelajaran harus sesuai dengan tahapan peserta didik, melakukan perencanaan pembelajaran dan asesmen, termasuk alur tujuan pembelajaran, merencanakan pembelajaran, dan pengolahan serta pelaporan hasil asesmen.
Berikutnya, alur peta kompetensi konsep memahami implementasi kurikulum merdeka yang ketiga adalah Bapak Ibu harus memahami pengembangan kurikulum operasional satuan pendidikan. Pada tahap ini, Bapak Ibu, khususnya Bapak Ibu Kepala Sekolah, akan melakukan analisis karakteristik satuan pendidikan, penyusunan visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan, pengorganisasian pembelajaran, perencanaan pembelajaran, pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional. Tahapan yang keempat, peta konsep memahami implementasi kurikulum merdeka adalah memahami pengembangan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila merupakan salah satu karakteristik kurikulum merdeka yang memperoleh kuota 20-30% beban belajar per tahun untuk pengembangan soft skill dan karakteristik peserta didik. Tahapan yang dilakukan dalam memahami P5 ini dimulai dengan menyiapkan ekosistem sekolah, mendesain proyek penguatan profil pelajar Pancasila, pengelolaan proyek, mengelola asesmen dan melaporkan hasil proyek serta melakukan evaluasi dan tindak lanjut proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Demikian 4 tahapan dalam memahami implementasi kurikulum merdeka. Semoga bermanfaat, terus berkarya untuk pendidikan. Bersama kita bisa melakukan perbaikan dan transformasi pendidikan. Untuk mendapatkan update video pendidikan kami berikutnya, silakan Bapak Ibu subscribe, klik tanda lonceng, like, dan share video ini. Demikian, sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.